Maha besar, maha besar Allah, Allah maha besar, Allah maha besar. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Shadaqallahu. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah. Mari kita semua juga menghadirkan hati kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tengah menatap kita semua. Salawat beserta salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencintai umatnya. Ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga, dan diucapkan salam kepada beliau. Beliau tidak mau masuk ke dalam surga karena ingat kepada kita semua umatnya, sehingga beliau kembali membawa kunci pembuka pintu surga itu untuk kita semua, miftahul jannah, yaitu salat 5 waktu yang kita kerjakan sampai sekarang ini. Tak ada yang mampu kita ucapkan, hanya bersalawat, tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak menjadi pengikut beliau dan berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita merangkak-rangkak di padang mahsyar, dan kita berada dalam naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Surat Al-Baqarah ayat ke-26 yang kita bacakan tadi, ini adalah ayat yang sangat luar biasa untuk kita baca hari ini. Dalam ayat ini Allah bicara, Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah membuat perumpamaan. Apa kata Allah? Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk.
bahkan yang lebih kecil daripadanya. Ma'asyiral muslimin, apa yang kecil daripada nyamuk? Kita mengenal yang namanya kuman, dan hari ini kita mengenal yang namanya virus. Itu makhluk yang paling kecil yang sesungguhnya telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Tidak kita lakukan kebenarannya, dan ini Allah bicara, innallaha la yastahi an yaqdiya mathalan ma ba'udatan fama fawqah. Allah buat perumpamaan itu dengan seekornya bahkan yang lebih kecil daripadanya. Hari ini apa yang disampaikan oleh Allah nyata di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Kita dikejutkan dengan kejadian ini, kita diresahkan dengan kejadian ini, kita khawatir dengan kejadian ini. Hari ini, masyaallah muslimin rahimakumullah, virus COVID-19 yang hari ini ada nyata di tengah-tengah kehidupan kita adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 26 yang kita bacakan tadi. Allah bicara kaum muslimin, orang yang beriman, dia membenarkan bahwa perumpamaan itu adalah dari Tuhan mereka. Mereka meyakini bahwa ini benar adanya. Mudah-mudahan kita yang ada, yang hadir hari ini, yang mendengarkan ayat Allah ini, yang mengatakan bahwa Allah membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk bahkan yang lebih kecil daripadanya, yaitu virus yang nyata hari ini. Kita yakin dengan itu, dan ternyata memang nyata hari ini. Ini kebenaran dari ayat Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Orang-orang yang ingkar, hanya orang-orang yang ingkar, hanya yang mengatakan, untuk apa Allah membuat perumpamaan? Tidak ada terus Allah membuat perumpamaan. Tidak ada terus virus itu. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Sehingga Allah jelaskan, yudillu bihi katsira, bahwa banyak di antara orang-orang yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan ini, dengan ujian ini, dengan semisalan ini. Allah sesatkan ketika orang berpolemik tentang ini. Ini hanya konspirasi, ini hanya politik, ternyata ini ada. Inilah yang Allah katakan, disesatkan oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidak menyesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Masyiral muslimin, hanya orang yang fasik yang akan disesatkan oleh Allah. Orang beriman tidak akan pernah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin kepada kitab Allah, orang yang yakin apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, dia tidak akan pernah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang fasik itu? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat selanjutnya. Alladzi la yanqudu ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang yang mengingkari janjinya kepada Allah setelah perjanjian itu teguh. Masyiral muslimin, apa janji yang teguh kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua kita menyadari, kita pernah bersumpah dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurin dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu janji kita kaum muslimin. Alastu birabbikum. Bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu, kata Allah kepada kita semua. Benar engkau Tuhan kami. Wujud dari janji itu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Itulah sifat-sifat
Sifat-sifat mulia yang Allah percikan bersama dengan Allah meniupkan roh yang suci itu kepada diri kita. Apa itu sifat-sifat kemuliaan itu? Itu yang ada dalam asma Allah, Asmaul Husna. Adalah sifat kita yang jujur, sifat kita yang berdamakan keadilan, sifat kita yang saling menyayangi, tidak ingin berpecah belah, tidak ingin berantakan, sifat kita yang ingin damai. Ketika kita ingin jujur, karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Mu'min, dan ketika mendambakan keadilan, karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Adil, dan ketika kita mendambakan kasih sayang, karena kita berjanji dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah diri kita yang sesungguhnya di dalam Asmaul Husna. Percikan itu mendambakan, sehingga kita tidak menginginkan gontok-gontokan, kita tidak menginginkan konflik satu dengan yang lainnya, perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Kita ikuti apa yang sudah ada. Kemudian yang kedua, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 27 itu, wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyus. Orang yang diperintahkan oleh Allah tidak memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkan. Artinya orang yang berbuat tidak memutuskan silaturahim. Artinya orang yang selalu menjalin silaturahim. Inilah orang yang tidak tergolong kepada orang yang fasik. Hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga berada di tengah-tengah menghadapi perhelatan besar, pemilihan kepala daerah, pilkada serentak 270 daerah di seluruh Indonesia, termasuk kita Kabupaten Agam, dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Barat. Ini penting, bagaimana kita mengamalkan agar kita tergolong kepada orang yang fasik. Mari kita bersatu, bahu-membahu. Kita boleh saja berbeda pilihan, berbeda pendapat, berbeda dukungan, dengan niat yang ikhlas untuk yang terbaik. Tentunya semua kita tidak berada dalam pendapat yang sama, baik kita dalam rumah tangga, baik kita di tempat kita yang profesi kita, maupun kita di tengah-tengah masyarakat kita, baik tim sukses masing-masingnya, relawan dan semuanya, akan terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan untuk memecah silaturahim, dan ingin diingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Tidak boleh memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menghubungkan silaturahim kita. Semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan harus tetap kita jalin. Potensi-potensi konflik pasti ada, tetapi ketika jiwa kita, hati kita bersatu untuk mencari kebenaran, inilah wasyawilhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pilkada yang aman, damai, sehat, bebas dari Covid, ini yang kita dambakan semuanya, sehingga kita damai, tentram dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi kemelut yang seperti kita juga di tengah pilkada, kita juga mengalami Covid, merah kondisi kita hari ini. Tapi kita harus tetap damai, kita harus tetap tenang menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Itu semua akan kita dapatkan ketika kita memang merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil, jangan berbuat kerusakan di muka bumi Allah. Terjadinya konflik, benturan satu dengan yang lainnya, terjadinya perpecahan-perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita, saling sangka, saling curiga mencurigai. Dan ini juga diingatkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd
ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Potensi konflik di tengah-tengah masyarakat kita akan diawali dengan prasangka, sehingga Allah ingatkan kita jauhi kebanyakan dari prasangka, kata Allah, karena prasangka itu adalah dosa, kata Allah. Kenapa dosa? Prasangka ini akan menggiring kita untuk saling cari-cari kesalahan, mencukiat-cukiat kesalahan, mengintip-intip kelemahan-kelemahan kawan. Ini diingatkan oleh Allah, ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi kita hari ini, potensi ini ada di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Wala yaktaba'dukum ba'd. Jangan menghibahkan, membicarakan, memprovokasi satu dengan yang lainnya, sehingga semua ini Allah ibaratkan bagai orang yang makan bangkai saudaranya yang telah meninggal. Suka kalian makan bangkai saudara kalian? Tentu kamu jijik, kata Allah. Ketika kita jijik dengan persoalan-persoalan yang seperti itu, apakah kita mencari orang yang mencari-cari kesalahan, orang yang menggibahkan orang, maka kita berlari dari, kita hindarkan semuanya itu, agar kita tidak tergolong kepada orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulaika humul khasirun, kata Allah, itulah orang yang merugi. Tentunya semua kita tidak ingin menjadi orang yang merugi. Kita sekarang dalam perhelatan, kita sekarang dalam musibah, kita sekarang harus taat dan patuh kepada apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diatur dengan regulasi yang ada. Pemerintah telah bekerja keras, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Sekarang bagaimana kita agar terhindar dari COVID-19? Ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Hari ini kaum muslimin, sekali lagi kami ingin menyampaikan Kabupaten Agam, Tiku, dan semua daerah kita hari ini berada dalam zona merah. Angkanya 809 orang telah terpapar COVID-19 di daerah Kabupaten Agam. 12 orang telah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dalam kondisi bahaya. Perlu hari ini, agar tidak terjadi kerusakan, wala tufsidu fil ardh, kita menyadari semuanya ini, bahwa ini memang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berikhtiar, berupaya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari konflik ini, dari persoalan ini, dari COVID ini. 6 bulan telah berlalu dan akan terus meningkat ketika kita tidak menyadari untuk keluar dari ini semua. Dan dibutuhkan kesadaran kita seluruh masyarakat Kabupaten Agam dan Sumatera Barat pada umumnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2020. Peraturan ini, Bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan maksud untuk memenjarakan masyarakatnya, tapi adalah mengedukasi, adalah membimbing masyarakat untuk taat kepada aturan ini, agar kita terhindar dari masalah COVID ini. Apa yang ada di situ diwarnai, diawali dulu dengan kebersihan, berwuduk yang diajarkan yang benar di dalam perda ini. Masyaallah muslimin, perda ini penuh dengan nilai-nilai keislaman. Bagaimana menjaga kebersihan melalui berwuduk. 5 kali sehari semalam setidaknya kita berwuduk. Ketika kita lakukan dengan benar, ini salah satunya. Kemudian memakai masker dimanapun kita berada, adalah agar kita baik tertular maupun menularkan kepada orang yang lain. Musuh itu tidak kelihatan kaum muslimin. Musuh itu nyata dan ada hari ini, tapi tidak bisa kita lihat. Dan mungkin hari ini di masjid ini dia ada sekarang di tempat kita hari ini. Tetapi kita telah menjaga, pakai masker, jaga jarak dalam salat dimanapun kita berada. Tentu ini akan mengurangi, memutus rantai penyebarannya. Dia akan menyebar terus ketika kita tidak. Untuk itu dibuatkan peraturan daerahnya, agar kita waspada, agar kita terpelihara. Hari ini di seluruh masjid-masjid yang ada di Kabupaten Agam, kita menyampaikan dakwah ini hari ini, karena ada maslahat untuk kita bersama, bukan apa-apa, tapi adalah untuk maslahat, untuk masyarakat dan umat kita, untuk anak kemenakan, untuk cucu-cucu kita. Kita sayangkan nanti kalau kita menjadi korban. Kematian ada di mana-mana,
dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhtiar harus kita lakukan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita telah berusaha, ketika telah kita menghindar dari persoalan ini, kemudian masih terjadi pada diri kita, itulah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, mari kita bersama-sama menyampaikan semua ini kepada istri, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, agar betul-betul Kabupaten Agam yang kita cintai ini, masyarakat kita yang kita cintai ini terbebas secepatnya dari COVID-19 ini. Kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan selalu, berwuduk yang benar, kemudian kita ikuti protokol aturan-aturan yang ada yang ditentukan dalam perda. Kita solusikan secara bersama. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita keluar dari persoalan ini, dan kita juga bisa melaksanakan pilkada dengan aman, damai, sehat, bebas dari COVID-19. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu adzim. Allah bersumpah, hari berganti, minggu berganti, bulan pun berganti, adalah perjalanan waktu, masa. Semua kita adalah merugi, kata Allah. Yang tidak merugi adalah orang beriman. Dengan imannya itu dia buktikan dengan amal soleh, dan dia menasihati dengan benar dan penuh kesabaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ajal pasti akan datang menjemput kita. Itulah gerbang kehidupan kita yang sesungguhnya. Untuk itu tak ada yang lain yang harus kita lakukan, adalah bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Tentunya dalam kalimat la ilaha illallah. Besok ataupun lusa, tak ada yang tahu kapan ajal akan menjemput kita. Mungkin Jumat ini Jumat terakhir bagi kita. Mungkin juga baju yang kita pakai ini mungkin bisa saja dibukakan oleh orang lain. Mungkin di tempat pembaringan kita waktu memandikan kita, ataupun di rumah sakit. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu di mana dia akan mati. Maka dari itu, marilah kita bersiap-siap selalu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita pulang dengan kalimat la ilaha illallah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, banyak ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesabaran dan ketabahan menerima ujian dari-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami sadar ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami adalah karena perbuatan kami ya Allah, karena kelalaian kami ya Allah, karena kealpaan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, cukupkan ujian dan bencana di negeri kami ya Allah. Kami akan rajin sujud dan bersujud kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami semua menyadari hari ini ya Allah, Engkau yang menentukan segala sesuatunya. Tak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berharap ya Allah, kiranya Engkau cukupkan hari ini, Engkau cukupkan ya Allah. Engkau bebaskan kami dari bencana musibah COVID-19 ini ya Allah, agar kami semua bisa beraktivitas dengan normal, agar anak-anak kami bisa beraktivitas, agar ekonomi kami bisa lancar kembali ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami juga dalam perhelatan pemilu, pilkada pemilihan kepala daerah. Ya Allah, berikan ketentraman, kedamaian di hati kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari segala konflik dan perpecahan ya Allah. Satukan hati dan jiwa kami ya Allah. Pilihkan kami pemimpin terbaik ya Allah, pemimpin-pemimpin yang mengajak kami untuk dekat kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Kami bertaubat kepadamu ya Allah, ya Rahman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah wa salil dunya wa salil akhirah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa zatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min ar-riyal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil fahsya'i wal munkar wa sallu wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.